Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran SBDP mengenai karya seni rupa daerah. Tidak semua kita bahas hari ini ya, hanya beberapa saja. Ada 4 karya seni rupa daerah yang kita bahas. Di antaranya ada gerabah, ada anyaman, ada batik, juga yang terakhir seni ukir atau relief. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama yang akan Bapak bahas adalah anyaman. Ya, Bapak yakin kalian tidak asing atau bahkan mengenal karya seni rupa daerah ini ya. Mungkin di antara kalian sudah pernah atau ada yang pernah membuat, atau mungkin semuanya sudah pernah membuat ya. Baik, pertama-tama kita mulai dulu dari pengertian. Apa yang dimaksud dengan anyaman? Anyaman adalah sebuah karya yang terbentuk dari lipatan dan tindihan bahan yang menjadi satu. Nah, bahan yang digunakan dalam anyaman itu bukan hanya kertas ya. Selama ini mungkin kalian taunya anyaman itu dibuat dari kertas ya. Atau anyaman yang kalian buat juga mungkin dari kertas ya. Tetapi bahannya tidak terbatas hanya pada kertas. Bahan yang bisa digunakan untuk membuat anyaman diantaranya ada rotan, ada juga bambu ya, bambu yang sudah diserut ya, bukan yang masih dalam bentuk utuh gitu ya. Akar apa saja ya, yang memang bisa digunakan untuk membuat anyaman. Lalu janur itu daun kelapa. Lalu ada lagi pandan juga bentuknya panjang ya, sama kayak janur tapi teksturnya beda. Dan masih banyak lagi. Yang penting bahannya itu pertama mudah dikeringkan, kedua elastis ya, atau tidak mudah putus seperti itu. Rotan itu kan dia elastis ya dan mudah dikeringkan. Jadi nanti hasil anyamannya itu akan tahan lama. Lalu anyaman ini bisa kita lihat dalam berbagai bentuk ya. Contoh anyaman diantaranya ada bakul nasi. Kalau kalian pernah lihat di tempat-tempat makan tradisional gitu ya, kan bakulnya terbuat dari anyaman. Lalu caping, kalian tahu caping ya, topi petani atau topi yang kalian sering lihat bentuknya kerucut gitu ya. Tikar, kalau tikar jelas ya. Mungkin di rumah kalian juga punya tikar, itu juga merupakan anyaman yang bahannya dari plastik. Ada juga yang dari ini ya, ada juga dari bambu atau semacamnya seperti itu. Lalu hiasan dinding dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu gerabah. Gerabah adalah karya seni terapan berbentuk perkakas yang terbuat dari tanah liat. Karya seni terapan itu apa Pak? Karya seni terapan adalah karya seni yang memiliki nilai guna. Jadi karya seninya itu bisa dipakai. Jadi semua karya seni yang bisa dipakai disebutnya karya seni terapan ya. Salah satu contohnya adalah gerabah. Nah, bahan yang digunakan sesuai dengan pengertian tadi jelas adalah tanah liat. Bahan utamanya ya, bahan bakunya. Jadi gerabah ini dia bukan hanya dibentuk dari tanah liat saja, tetapi juga melalui proses pengeringan atau pembakaran ya. Jadi tanah liat yang sudah dibentuk itu jadi lebih keras sehingga lebih tahan lama. Kalian bisa coba cari ya di internet proses pembuatan gerabah. Itu biasanya sih dibakar ya, sama seperti pembuatan batu bata kalau kalian pernah tahu atau pernah lihat ya. Lalu bentuk atau contoh dari gerabah diantaranya ada kendi. Ini kendi juga salah satu bentuk gerabah yang paling sering kita temui ya, buat minum fungsinya. Lalu periuk ini tempat memasak nasi yang terbuat dari tanah liat.
Sebelum ada rice cooker ya, atau sebelum ada alat memasak nasi yang sekarang, dulu itu pakainya periuk yang terbuat dari tanah liat di antaranya ya. Masih banyak lagi jenis-jenisnya. Lalu celengan jelas ya, sampai sekarang juga masih ada yang terbuat dari tanah liat dan diwarnai gitu ya. Lalu anglo ini dia sejenis kompor terbuat dari tanah liat juga. Dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, batik. Batik adalah kain yang dilukis dengan malam. Malam ini cairan lilin ya, disebutnya malam. Menggunakan canting dan menghasilkan pola-pola tertentu pada kain. Nah, pola-pola ini biasanya mengambil dari pola-pola yang terdapat di alam ya, seperti bunga atau binatang-binatang, dan masih banyak lagi. Juga bisa jadi pola-pola geometris gitu ya, seperti kotak atau lingkaran atau semacamnya, segitiga gitu ya. Dan masih banyak pola-pola lainnya, tergantung daerahnya masing-masing. Bahan yang digunakan seperti yang tadi dijelaskan di pengertian ya. Yang pertama jelas kain, karena memang media utamanya kain ya. Kedua adalah malam. Malam ini sejenis lilin ya, yang digunakan untuk mewarnai kain. Nah, ciri khas dari batik itu adalah penggunaan malam, penggunaan lilin ini. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan malam, itu tidak bisa disebut batik. Bisanya disebut ya baju biasa aja, baju biasa tapi motifnya batik, tapi bukan baju batik ya. Seperti itu. Lalu penggunaannya, kalau tadi kan contohnya anyaman bisa dijadikan bakul gitu ya, atau gerabah bisa dijadikan kendi. Kalau batik ini paling umum digunakan dalam bentuk pakaian ya, baju atau selendang gitu ya mungkin ya, atau jenis-jenis pakaian lainnya. Lalu yang terakhir adalah seni ukir atau relief. Adalah kegiatan mengolah permukaan suatu objek 3 dimensi dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan tersebut. Jadi yang diolah itu hanya permukaannya saja ya, permukaan suatu benda, tidak keseluruhan ya. Lalu bahan yang digunakan untuk ukiran ini cenderung menggunakan bahan-bahan seperti kayu, seperti itu ya. Lalu untuk relief ini bahan yang digunakan diantaranya batu atau bisa jadi semen atau gips ya. Tapi sebenarnya keduanya kurang lebih sama ya. Teknik yang dipakai juga sama. Selain itu juga ada juga yang memakai bahan-bahan lain seperti besi misalnya. Yang pasti sih bahannya itu merupakan bahan-bahan yang keras. Jadi bisa diukir ya. Bisa dicungkil seperti itu. Teknik dalam membuat ukiran kan salah satunya adalah dengan cara mencungkil, teknik cungkil ya. Jadi kita gambar dulu di permukaan benda yang mau kita ukir, lalu bagian yang tidak dibutuhkan atau bagian yang bukan merupakan gambar, yang di luar garis gambarnya gitu ya, itu dicungkil supaya gambarnya kelihatan menonjol gitu ya. Masih banyak juga teknik-teknik lainnya dalam mengukir. Lalu ukiran, kalau misalnya tadi kan kita sebutkan contoh-contohnya ya. Dalam ukiran sendiri ini biasanya digunakan sebagai hiasan benda pakai. Benda pakai itu diantaranya ada apa saja? Contohnya pintu. Pintu kan biasanya ada ukiran-ukirannya ya. Ada beberapa yang menggunakan ukiran. Hiasan pintu, dinding. Bisa jadi dinding rumah atau semacamnya ya. Atau dinding candi. Biasanya kan, bukan biasanya, candi itu identik dengan dinding yang diukir ya. Lalu perabotan rumah seperti kursi, meja, permukaannya ada beberapa yang diukir kan supaya lebih bagus, supaya lebih indah. Senjata juga termasuk dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Demikian pembahasan untuk hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi ya
karya seni rupa daerah, tapi kita simpan dulu untuk pembahasan selanjutnya. Jangan lupa, seperti biasa, materi ini ada di buku paket dan LKS kalian. Halamannya bisa kalian lihat di deskripsi di bawah ya, jadi jangan malas untuk membaca. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.